untuk orang-orang awam nih kira-kira ini nggak sih, mudah nggak sih untuk dirawatnya, apa mungkin termasuk mobil yang ribet perawatan? Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, gue mau cerita nih ke kalian. Gue kan orangnya suka banget nih kalau kendaraan bersih. Nah, paling males tuh kalau interior udah kotor. Nah, kemarin gue dapat rekomendasi dari temen gue untuk menggunakan STP Tough Stuff dan juga STP Son of a Gun. Nah, ini gue mau mencoba mempraktekkan ke kalian gimana sih cara pakainya dan seperti apa efeknya. Yuk. Oh yes, yang pertama kita akan coba Tough Stuff. Nah, ini tuh merupakan cairan berbuih aktif yang diformulasikan khusus untuk mengangkat kotoran seperti membersihkan jok, karpet, plafon mobil, dan juga sofa. Jadi nggak cuma di mobil doang nih, misalkan kalian di rumah ada sofa, kalian juga bisa pakai ini untuk membersihinnya. Nah, cara pakainya tuh, ini tuh disemprot, setelah tunggu sampai kayak 30 detik. Misalnya nih, ini kan bahannya fabric nih. Ini ditunggu sampai 30 detik, lalu habis itu dilap pakai lap bersih. Nah, setelah itu kotoran akan terangkat bahkan sampai celah tersembunyi sekalipun. Dan ini tuh juga anti gravitasi. Jadi misalkan kalian semprot di plafon, itu nggak bakal jatuh ke bawah. Dia bakal nempel dan menyerap di plafon. Terus kalian tinggal lap aja untuk membersihkan. Kayak gitu. Nih guys, cara pakainya itu juga mudah banget. Kalian cukup semprotkan aja. Nih gue contohin ya di jok. Lalu tunggu sampai 30 detik biar cairannya meresap dan bekerja terlebih dahulu. Lalu setelah itu kalian bisa lap dengan kain yang bersih. Pokoknya mudah banget deh guys penggunaannya. Pasti kalian bakal jadi lebih sering bersihin mobil di rumah karena adanya Tough Stuff dari STP ini. Oke guys, selanjutnya gunain STP Son of a Gun. Nah, ini tuh dia setelah kita bersihkan menggunakan foamnya tadi, kita lanjut ke Son of a Gun ini. Nah, ini dia tuh teksturnya cairannya lebih pekat sehingga daya kerjanya itu juga kuat. Nah, dia juga sudah dilengkapi dengan formula khusus no streak thicker, jadi anti gores, jadi aman banget kalau kayak buat dashboard kayak gini. Terus sangat mudah digunakan juga. Nah, ini bisa mengkilapkan sekaligus melindungi seluruh bagian mobil kalian. Misalkan dari kulit, karet, dan vinyl ataupun plastik dari pengaruh sinar matahari. Karena sinar matahari itu kalau kita parkir di bawah matahari panas gitu kan, lama-kelamaan nih bahan kayak gini dan kayak gini tuh bisa rusak. Nah, ini untuk melindunginya. Jadi melindungi dari kepudaran, retak karena pengaruh UV. Ini juga kemasannya mudah disimpan. Jadi bisa kalian simpan di mobil terus, taruh di laci seperti ini ataupun di bawah itu juga bisa. Nah, ini cara pakainya. Ini kita kocok dulu. Nah, ini didiamkan sejenak biar cairannya agak meresap. Habis itu baru kita lap sampai bersih. Nih guys, setelah di lap juga dia tetap ini ya mengkilat. Jadi ini berbeda banget nih, yang kiri lebih mengkilat, yang kanan ini belum dilap pun nggak terlalu mengkilat dan juga lebih kasar. Kalau ini kayak udah dilapisin juga, jadi perbedaannya kerasa banget kalau kalian pegang. Cairan ini sangat tepat banget nih digunakan untuk mengembalikan warna asli sekaligus mengkilapkan interior mobil kalian.
Oke guys, jadi gue udah selesai bersihin interior mobil gue dan hasilnya gue puas banget. Jadi gue merekomendasikan produk STP Son of a Gun ini dan juga Tough Stuff ini merupakan perpaduan yang pas banget dan kalian harus coba. Nah, kalau kalian ingin lebih tahu produknya, kalian bisa cek di websitenya stpoil.co.id dan juga bisa langsung follow Instagramnya @stpindonesia dan langsung aja kalian beli di marketplace kesayangan kalian. Itu aja, semoga bermanfaat. Nah, sekarang kita lanjut ke videonya. Oke guys, kembali lagi bersama gue di konten cerita bareng owner dan kali ini udah bersama Mas Reza. Kita akan ngobrolin soal Honda CR-V generasi pertama ini ya, generasi pertama dan ini yang versi CBU. Nah, Mas, aku penasaran nih, ini cerita dulu awal dapetnya gimana nih? Pertamanya sih cuman lihat-lihat iklan di marketplace gitu sih Mas. Habis itu kelihatannya kok lucu nih CR-V warna merah, jarang banget. Iya. Dan akhirnya saya kontak, lihat harganya cocok, ya udah bungkus. Soalnya kebanyakan emang warnanya silver kan? Iya, silver, hitam, hijau, gitu. Biru paling gitu sih. Nah, apa yang membuat tertarik nih Mas sama CR-V? Awalnya sih dulu pernah ada temen naik ini dulu, sering bawa juga. Enak aja sih mobilnya. Terus pengen aja sih, terus nyari-nyari, akhirnya awalnya kemarin dapatnya yang CKD. Awalnya CKD-nya juga masih Mas. Tapi lagi mau saya jual. Oh, yang CKD jual. Okay. Terus malah dapat yang bilap, ya udah deh yang bilap aja dulu, pakai dulu lah. Tapi kalau yang ini nggak dijual. Ya, kalau harga cocok. Emang orang harga cocok lepas. Waktunya Mas yang penting. Iya. Nah, ini berarti dapat tahun berapa nih Mas? Tahun kemarin sih Mas. Tahun kemarin. Oh. Iya. Berarti barang bukan di Jogja ya? Bukan Jogja. Bukan. Kemarin dapat di daerah Pati. Pati. Daerah-daerah kayak gitu ya. Utaranya Semarang kali ya, Pati Iya. ya. Dan itu berarti lihat langsung atau langsung di towing ke sini? Lihat langsung Mas. Saya datanginnya jam 12:30 malam. Lihat iklan marketplace, saya kontak, orangnya masih bangun, chat-chatan, terus habis itu telepon-teleponan, ya udah. Saya datengin langsung daripada keduluan orang lain. Harus gercep Mas. Harus gercep kalau barang-barang kayak gini. Iya. Nah, untuk pertama dapat kondisinya kayak apa nih? Apa langsung seperti ini atau ada beberapa hal yang diperbaikin? Kalau kondisi sih ya sewajarnya, mobil udah 20 tahun ya. Kondisinya juga udah kurang bagus. Kurang terawat juga. Terus ya kemarin ya kalau saya sih orangnya ini ya, rewel ya kalau sama mobil ya. Makanya terus kemarin udahlah bener-benerin pelan-pelan ya, alhamdulillah akhirnya udah jadi kayak gini lah gitu. Ini untuk cat berarti udah ulang? Sebagian sol-sol lah. Ya udah di sol-sol ya biar wet look aja sih. Ini tapi emang kalau kita lihat langsung pun juga nggak kelihatan belang. Nah, ini ngecat di mana nih Mas? Ada bengkel andalan saya Mas, di Omah Custom namanya. Omah Custom. Daerah mana? Daerah Cebongan. Selatan Pasar Cebongan. Itu berarti dia ngeracik sendiri ya ini catnya juga ya? Iya, pasti kan ada sampelnya kan, terus nanti dibawa ke tukang campuran cat itu dia campurin. Gitu. Nah, kalau pas pertama dapat apa yang langsung dilakuin Mas di mobil ini kemarin? Pertama mesin. Saya beresin dulu. Awalnya sih waktu saya bawa dari Pati ke Jogja nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mobil enak-enak aja, cuman kaki-kaki lah udah wajar lah ya. Sok mati, terot, ball joint udah pada kendor gitu. Terus tapi langsung saya masukin mesin biar lebih aman. Iya, lebih aman. Mesin, terus habis itu ke kaki-kaki, terus lagi cat gitu. Nah, untuk mesin langsung dibawa ke bengkel mana? Saman Speed Mas. Oh, Saman Speed. Nah, pas di Saman mesinnya setelah dibongkar ada yang bermasalah nggak atau cuma akhirnya refresh doang? Kalau bermasalah sih enggak ya. Cuman kalau refresh ya paling ganti oli mesin, oli matic di flashing, terus ada beberapa part yang diganti sih kayak termostat gitu. Terus waktu itu banyak sih Mas. Banyak, totalnya ya? Lumayan sih. Itu ya lumayan lah. Tapi untuk barang-barangnya nyarinya masih gampang ya spare part? Masih karena untuk ukuran
mesin B20 ini kan banyak disubstitusi untuk mobil balap juga kan. Jadi spare partnya masih melimpah sih. Dan untuk segi mesin ada perbedaan nggak sih Mas sama yang CKD? Kan Masnya juga punya nih yang CKD. Ada perbedaannya nggak sih? Kalau perbedaan dilihat secara fisik enggak. Cuman kalau kita udah naik kayak kompresinya beda aja sih Mas. Tapi menurut saya menurut saya nggak tahu kalau di atas kertas. Di atas kertas gimana? Kebetulan yang CKD juga alhamdulillah juga mesinnya sehat-sehat aja, tapi kalau untuk kompresi torsinya juga lebih besar ini karena atau mungkin AWD atau gimana kan kita juga nggak tahu. Nggak tahu kan settingannya mungkin dulu beda sama CKD kan. Nah ini karena AWD ada berarti nggak bermasalah ya kemarin pas ambil AWD ya? Alhamdulillah sih nggak bermasalah Mas. Kalau misalnya bermasalah kelihatannya nggak jadi ambil daripada ntar malah repot. Ya kan? Nah kalau untuk AWD sendiri berarti ini tahun berapa nih Mas mobilnya sendiri? Tahun 2000. Tahun 2000 sampai 2001 itu emang masih yang CBU ya? Setahu saya sih yang keluar di Indo itu cuman tahun 2000 doang. Tahun 2001, 2002 udah ini ATPM. Gitu. Tapi setahu saya yang keluar di Indo tuh tahun 99 2000 tuh CBU. Setahu saya setahu saya. Cuman nggak tahu deh. Dan emang kan masuk ke Indo pun juga telat ya ini. Iya, telat. Karena awalnya diproduksi awal tuh di Jepang kalau nggak salah tahun 96. Jepang sama Amerika tuh tahun 96 kalau nggak salah. Pertama kali keluar di sana. Dan emang Indonesia nggak cuma ini doang sih yang sering masukin telat kendaraan gitu. Bahkan kayak Terrano atau Jimny pun juga kemarin kan sempat telat masuknya gitu. Untuk ini kaki-kaki berarti apa aja nih di refresh kayak tadi di itu kan karet-karet gitu ya? Shock udah jelas ganti depan belakang, terot, ball joint, long terot, Rexter pun kemarin juga habis nggak ganti sih, nggak saya ganti, cuman saya rebuild aja. Rexternya kemarin habis di rebuild di bengkel mana? Kalau untuk kaki-kaki nih? Kaki-kaki saya biasa di tempat kaki-kakinya Jogja, Laris Understeel. Mas Ambon, terkenalnya namanya Mas Ambon. Bahkan mobil kayak gini pun juga bisa ya dia, nggak yang cuma sedan-sedan menik-menik gitu ya? Bisa banget Pak, justru dia buat hariannya kan pasti ngambil dari mobil-mobil. Kalau yang itu kan dia emang udah apa ya, mungkin kayak udah fashionnya dia lah gitu. Nah ini kan tak baca-baca juga suspensi di CR-V generasi pertama nih spesial banget, beda dari CR-V setelahnya. Ini tuh suspensinya enak banget kayak Honda memakai suspensi yang di sedan-sedannya Honda. Beneran? Kalau menurut saya sih feel-nya kalau naik mobil ini tuh bukan kayak SUV yang udah beredar sekarang ya. Bahkan sama yang Gen 2 pun aja naikannya udah beda ini Mas. Kalau yang Gen 2 katanya ya itu lebih cenderung ke keras. Cuman kalau yang Gen 1 ini lembutnya masih ada, empuknya masih ada, kerasnya juga dapat. Jadi body rollnya masih minim. Nggak terlalu limbung ya? Nggak terlalu limbung, jadi masih enak lah. Oke. Nah, yang tak penasaran nih sama bagian interior. Interior ini kan kelihatannya masih mulus banget. Ini juga semua masih bawaan ya, interior? Alhamdulillah masih bawaan, masih original semua Mas. Gitu. Berarti hitungannya walaupun nggak terawat tapi masih lengkap ya dapetnya, dan dalam-dalamannya pun masih bagus ya? Alhamdulillahnya gitu Mas. Alhamdulillahnya gitu, kemarin nonton aja kayak jok nggak ada yang sobek, ya paling belel-belel doang. Terus kayak panel-panel juga masih utuh. Nah itu sih. Nah, yang Mas tahu nih perbedaan dari yang CKD sama CBU, ada perbedaan apa aja? Wah, kalau dari segi interior sih banyak ya Mas ya. Banyak banget. Banyak, lumayan sih. Jadi kalau yang CKD itu kelihatannya emang banyak dipangkas sih kalau untuk opsionalnya. Kalau mungkin dari segi interior, jok udah jelas beda. Dia lebih ngebakat. Pertama itu jok ya, ada armrestnya depan belakang. Kalau yang itu nggak ada ya? Nggak ada, yang CKD nggak ada. Cuman ada belakang doang. Kalau ini depan belakang. Headrestnya juga beda. Kalau yang CKD biasa, nggak ada kalau bolong. ini nih bolong, gitu. Terus dari segi speedometer ini ada indiglo-nya. Indiglo jadi bisa diterangin, bisa diredupin lampunya. Itu. Terus
Ada juga yang di dashboard kiri itu ada yang pegangannya, tapi kalau ini kebetulan nggak ada. Oh, oke. Ada juga joknya yang kiri bisa di switch set ke belakang, dibalik ke belakang. Yang ini nih? Yang ini belum bisa, tapi ada yang ada katanya. Ada yang ada, jadi di switch set bisa yang jok kiri bisa madep ke belakang. Berarti enak buat ngobrol ya? Iya. Terus paling Sunroof tuh? Sunroof. Kalau yang CKD nggak ada ya? CKD nggak ada. Ya, ini ada sunroofnya. Terus ini ada table seatnya juga. Tempatnya di paling belakang di, kalau biasanya kan untuk ban serep, tapi kebetulan ini ban serepnya di belakang. Jadi ini tempatnya di situ. Oh, berarti misalkan emang lagi nggak mau pakai yang ban serep model Konde itu bisa tapi ya, ada ya? Ya, bisa ya katanya sih gitu. Oh, oke. Gitu. Cuma kan ini karena ban dan velgnya juga udah saya juga nggak muat ya? Iya, nggak muat. Gitu. Kalau perbedaan harganya nih mas, yang CKD sama CBU untuk bekasnya ini sekarang lumayan banget nggak sih selisihnya? Kalau harga sih kita nggak bisa jadiin patokan ya mas, terutama khususnya untuk mobil-mobil yang udah lumayan tua gini, harga tuh relatif. Ya, lihat dari kondisi sih, kondisi semakin bagus juga bisa semakin mahal. Ya. Kondisinya jelek pun juga harga bisa di bawah pasaran jauh. Jadi kalau untuk mobil tua nggak bisa kita ngejudge langsung pasaran segini nggak bisa sih. Tergantung orang yang beli seneng atau enggak, atau memang kondisinya bisa dilihat benar-benar bagus atau enggak, kayak gitu. Susah sih kalau mobil-mobil udah, khususnya mobil di atas 15 tahun tuh kalau saya udah nggak ada pasarannya sih. Ya kalau emang bagus, ya harganya ya bagus juga. Nah, bahkan kalau semisal bangkai pun, kalau memang mobil yang rare juga harganya juga lebih-lebih dari mobil yang baru. Jadi nggak bisa jadiin patokan sih. Oh, gitu. Nah, kalau untuk perawatannya sehari-hari kayak gini berarti nggak ada perbedaan ya yang signifikan? Nggak ada. Sama aja sih mas, ya paling ganti oli yang rutin, cek oli matic, paling oli matic sekitar 20.000 lah ya. Kita lagi ini flashing, terus paling cek busi gitu-gitu aja. Sama sih, masalahnya belum ada elektrik yang benar-benar apa, jarang rusak lah, nggak rumit lah ibarat kata. Berarti kayak kelistrikan pun juga masih aman ini ya? Alhamdulillahnya gitu mas, masih aman. Nih misalkan ada orang juga nih mas, tertarik buat kayak ngambil Honda CR-V generasi pertama nih. Untuk orang-orang awam nih kira-kira ini nggak sih, mudah nggak sih untuk dirawatnya? Apa mungkin termasuk mobil yang ribet perawatan? Kalau ribet sih enggak mas, karena ya itu tadi balik lagi, karena belum ada sensor yang rumit. Pertama itu, kedua masih kayak mobil-mobil ya layaknya mobil tahun 2000 awal sampai 90-an lah, 90-an sampai 2000 lah, itu masih oke lah ya. Paling injeksinya itu aja ya, karena kan dia udah bukan karburator injeksi. Tapi itu pun juga jangan rewel. Malah kalau misalnya kalau ngambil yang CKD perawatannya sama, cuman kalau yang apa AWD ini paling harus diperhatiin dari gardannya. AWD-nya. Kalau kopelnya dia udah kena, itu katanya sih udah repot, nyarinya udah mau sampai di Jepangnya pun aja susah gitu. Negara asal aja udah susah. Iya, makanya itu. Makanya kalau yang memang masih AWD-nya masih bekerja dengan baik tuh biasanya mobilnya juga lumayan sih harganya. Kalau nggak salah sih sekarang udah di atas cepet. Cuman ya nggak tahu lah orang. Tapi untuk populasinya nih AWD itu di Indonesia lumayan banyak nggak sih mas? Lumayan mas, dan nggak cuman dari transmisi matic doang, yang manual juga ada, tapi yang manual katanya sih harganya nggak sefantastis yang matic. Oh iya. Gitu. Karena kalau misal mobil kayak gini tuh biasanya untuk jalan jauh atau berkeluarga harganya lebih tinggi yang matic gitu ya. Ya pastinya, apalagi sekarang kan jalanan hampir setiap kota macet. Sekarang kan udah macet ya. Itu berarti transmisi di deket setir ya ini? Iya, transmisi di kiri deket setir. Jadi kayak truk lah malah. Tapi kan ini tengah tuh kayak hampir kosong ya. Nah, handbrake-nya
Handbrake-nya tetap di bawah. Oh, tetap di cuma bawah. agak ke bawah banget Ya, ya? di bawahnya table-nya itu. Oh, oke. Nah ini kan kalau tahun-tahun lama mungkin identiknya joknya itu fabric. Ini emang udah bawaannya kulit ya? Katanya lagi sih Mas, kalau saya baca-baca di forum terus ngelihat apa namanya orang bikin konten tentang CR-V Gen 1 itu tuh katanya kalau yang kulit asli ini katanya emang rare, yang rare. beredar di Indonesia ya. Oh iya. Itu katanya emang rare, kebanyakan yang fabric. Cuman ya alhamdulillahnya saya dapat yang Mantap. kulit asli sih, alhamdulillahnya, alhamdulillahnya. Dan masih bagus ya kulitnya? Ya alhamdulillahnya nggak ada yang sobek atau yang apa ya, paling beler-beler itu tapi udah saya bersihin sih. Kemarin saya styling di tempat temen. Oh oke. Gitu. Nah berarti di Indonesia pun juga yang CR-V Gen pertama ini untuk kayak yang all wheel drive CBU ada beberapa varian ya berarti ya? Lumayan banyak sih Mas, karena saya beberapa pernah nemuin di Indonesia, bahkan tempat teman saya sendiri itu PCD-nya bukan 514 tapi 414. 415. Ini 514. Tapi yang tempat teman saya itu 414. Gitu. Spionnya dia retract. Kalau ini belum. Dia udah retract. Terus meja tengahnya itu dia persegi panjang, bukan model L gini. Tapi kalau jok dia sama. Tapi dia juga nggak sunroof. Oh. Padahal tahun sama. Tahun sama. Itu tahunnya 99. 99. Kemungkin itu yang dikeluarin dari Jepang tapi yang basic kali ya. Basic. Kemungkinan iya. kemungkinan. Tapi dia tetap AWD. Tetap AWD. Mesinnya juga sama B20. Karena emang biasanya kalau dari Jepang itu beberapa pasti AWD mobil kayak gini. Bahkan K-car aja sebenarnya AWD kalau di Jepang. Cuma datang ke sini dia dapat pemotongan fitur. Mungkin karena pajaknya kali ya. Mahal kalau di sini. Kedua mungkin sini juga mobil AWD belum begitu kepake karena kan nggak ada salju kan ya. Jadi ya masih oke lah ya. Untuk ngejar pasaran aja sih kali ya. Iya. Berarti ini AWD full time ya? All time Mas. All time dia. Jadi begitu 70-30. Begitu depan selip, belakangnya lagi bantuin untuk dorong. Tapi kalau nggak salah ya itu ya, pembagiannya 70-30 gitu. Udah pernah nyoba nih Mas, bawa ke yang ya tracknya lumayan ekstrim loh? Pernah. Beberapa kali pernah. Kuat-kuat aja sih Mas, enak-enak aja. Selama mesinnya sehat, pasti aman lah. Aman. Dan ini pun juga kalau yang di CKD ada juga nih Mas? Nggak ada, berarti cuma alas biasa aja? Alas biasa. Terus ada kayak cuman triplek gitu, terus ditutupin karpet doang. Berarti ini bisa jadi barang langka. Harganya juga katanya sih lumayan. Katanya. Ada beberapa part yang susah nggak nih Mas pas nyari ini terus buat ngerestorasi dengan keadaan kayak barunya, ada part-part yang nyarinya susah nggak? Kalau susah enggak sih Mas, kalau nyari di e-commerce juga masih banyak banget. Masih banyak banget di iklan-iklan e-commerce tuh masih banyak banget. Emang ori dari Honda yang 4 number gitu banyak? Banyak variannya Mas, tergantung budget kali itu. Kalau misalnya budgetnya lebih ya barang orinya juga masih banyak. Tapi kalau mau cari barang-barang yang KW-nya juga masih banyak. Banyak. Masalahnya populasinya itu tadi kan banyak. Iya. Barang copotannya pun juga banyak. Copotan mesin gitu itu banyak. Masih banyak juga ya kayak gitu. Kalau misalnya yang untuk opsionalnya misalnya pengen beli budgetnya mepet, bisa beli yang CKD, terus pengen di upgrade ke build up juga banyak yang jual copotannya juga banyak. Bumper depan belakang kan beda. Bumper apanya nih Mas, beda desain apanya nih? Kalau yang CKD nggak ada fog lampnya. Kalau yang build up rata-rata ada, nggak semuanya. Grillnya beda. Grillnya beda. Kalau yang CKD kan chrome, terus shaftnya banyak gitu, kecil-kecil. Kalau ini kan cuma 2 shaft. Terus bumper belakang beda. Tempat plat nomor juga ya? Tempat plat nomornya di bumper. Kalau ini, kalau yang CKD kan di samping, pintu belakang. Kalau ini kalau yang CKD kan di pintu belakang, yang ini pintu belakangnya ditutup pakai garnish, ada tulisannya CR-V gitu. Oke. Berarti banyak
yang mau CKD dijadiin seperti ini pun juga ya masih banyak lah. Ya masih bisa lah Masih kalau bisa. misalnya mau nabung dulu, yang Ya. penting pakai CR-V Gen CR-V. 1 dulu, Nah. pengen di-upgrade mungkin malah jadi effortnya jadi Iya, lebih ini kali ya. Nah ini plastik kayak gini, ini masih bawaan terus dicat apa Bawaan saya cat. bawaan? Saya cat. Bawaan saya cat. Termasuk yang di samping sini ya mas ini? Semua full. Semua. Yang body kasarnya ini saya cat semua karena ya ibarat kata saya restorasi lah mobil Iya. ini. Gitu. Tapi nggak yang total bener-bener ditelanjangin terus diklotokin, enggak. Oh. Karena bodinya cuman awalnya sol-sol belang-belang gitu kan. Ya mobil tahun udah 2000 Iya. terus catnya pada absorb terus ya udahlah saya siram aja sekalian. Karena bodinya juga nggak ada yang bekas, alhamdulillah nggak ada yang bekas nabrak Mas. Oh, Jadi iya. masih oke lah untuk disiram lagi, oke lah. Iya. Nah kalau untuk sunroofnya pun juga nggak ada masalah ya ini? Sunroof nggak ada masalah, sunroof berjalan baik lah, masih bagus banget. Masih bagus lah ya, gitu ya. Slidingnya cuman dia nggak bisa ngetilt ya. Oh, Dia iya. cuman bisa ngebuka doang, terus sama nutup doang. Nah nih pas ngambil bekas nih mas, apa aja yang diperhatiin nih? Mungkin bisa jadi tips buat orang-orang yang mau ngambil CR-V Paling yang pertama. pertama idle up-nya normal apa enggak. Kalau idle up-nya udah naik turun, penyakitnya CR-V sih katanya emang di situ. Oh. Khususnya udah di tahun 90-an sampai di generasi CR-V ini. Itu tuh idle up-nya yang sering bermasalah. Beberapa mobil Honda itu ya? Beberapa mobil Honda itu kayak saya pengalaman pakai mobil Honda tahun 90-an, Estilo, Genio itu pernah saya pakai juga. Itu penyakitnya juga di sini. Vario itu juga sama. Itu kalau idle up-nya dia bagus masih 800 sampai 1000 masih oke lah, berarti idle up-nya. Terus asal nggak mesinnya ngebul juga berarti kan normal gitu. Kalau kaki-kaki sih wajar ya, mobil tua kan, tergantung siapa yang rawat aja sih. Gitu. Kalau kayak cat ya cat sol-solan udah wajar, mobil juga mobil dipakai ya kan. Nah, gitu. Paling ya cuman itu, asal body nggak pernah ada yang nabrak sampai crash parah. Ya kalau menurut saya sih masih wajar. Nah ini kan velg udah diganti nih mas. Nah pas dapet ini velgnya pakai velg bawaan ini apa? Velgnya velg bawaan CR-V Gen 2 waktu itu saya dapatnya. Ring 16. Gede. Ring 16, partnya Gen 2 yang 2.4 kalau nggak salah ya. Ring 16. Terus langsung saya ganti velg Ozterra ini pakai ban Bridgestone 23570. Profil bannya gitu. Nggak ada ini ya, penyesuaian lagi kayak mungkin pasang spacer atau apa, ini tinggal langsung plug aja. Plug and play mas, alhamdulillah fitmentnya cakep. Nggak mentok juga pas belok gitu. Nggak ada mentok-mentok sama sekali. Ini masih aman. Karena kan kadang-kadang ada beberapa yang nge-DM di IG saya nanya, mas itu pakai ban segitu pakai body lift nggak? Bannya mentok apa enggak? Nah kalau menurut saya kan awal saya dapat mobil ini juga langsung saya pasangin velg ini juga gesrot. Gesrot. Tapi kan saya udah notice shock udah jelek, kaki-kaki juga udah kurang bagus. Jadi berarti kan kalau shock udah jelek kan lemes mainnya. Jadi travelnya kan semakin banyak. Jadi kemungkinan gesrot kan juga banyak. Nah makanya shock saya ganti. Terus misalnya ada yang tanya lagi, shocknya udah saya ganti tapi kok tetap gesrot mas kalau belok. Ya berarti harus dicek kaki-kakinya. Kemungkinan bushing swing armnya yang udah jebol, jadi kalau belok armnya goyang, jadi mentok. Ketiga spuringannya. Spuringannya kan juga harus kita cek, casternya bener apa enggak. Kalau casternya terlalu mundur apa terlalu maju kan juga kalau belok pasti mentok. Gitu. Berarti bukan salah dari velg dan profil bannya ya bang? Bukan. Itu yang mesti diperhatiin. Yang harus diperhatiin itu kakinya sendiri malah. Nah selama pemakaian nih mas, kira-kira ada nggak sih yang dirasa sebagai kekurangannya dari CR-V Gen pertama nih? Kalau kita untuk berekspektasi mobil di tahun 2000-an ini, kalau bagi saya udah cukup lebih dari enak. Karena saya beberapa kali pakai keluar kota,
di tol pun juga masih nyaman banget. Cuman yang bikin nggak nyaman ya mungkin teman-teman sini banyak yang tahu ya, kalau pakai ban AT kan pasti berisik lah ya. Kalau itu udah kebutuhan untuk apa ya namanya, resiko yang harus ditanggung lah kalau mau tampil keren kayak gini sih itu. Terus kalau masalah mesin, mumpun-mumpunin aja di tol lari di 140 masih aman. Masih aman. Pakai ban ini 140 masih aman. Kemungkinan kalau pakai ban yang biasa mungkin bisa lebih enak lagi kali ya. Karena udah nggak tahan sama bunyinya Mas. Iya. Tapi kalau nggak pakai ban ini juga nggak kelihatan cakep. Iya sih. Gitu. Karena ini di foto seriusan eye catching banget dengan perpaduan warna ininya merah dan juga velgnya warna putih. Nih, ubahannya berarti selain velg ada lagi nggak nih Mas yang diubah? Mungkin untuk mengikuti zaman sekarang kayak head unit gitu. Head unit paling cuman saya rubah pakai double din aja sih. Pakai Pioneer karena audionya pun itu lagi Mas. Audionya pun saya ngerasa yang di CKD sama yang di build up ini juga beda. Speakernya tuh beda. Saya pakai ini tuh gitu suaranya tuh emang beda kemungkinan, tapi saya belum pernah ngebongkar ya. Kemungkinan kalau yang mobil-mobil Honda tahun seginian tuh kalau nggak salah merek speakernya Gathers. Namanya Gathers. Itu emang enak sih. Pernah masuk di beberapa mobil teman saya kayak Estilo, Genio yang pernah di-upgrade ke speaker Honda build up Gathers itu emang suaranya emang hampir mirip-mirip ini. Cuman saya belum pernah bongkar juga lihat ininya ya. Cuman kalau saya rasa sama yang CKD jauh speakernya. Jauh ini udah enak banget sih, udah cukup lah kalau buat harian udah lebih dari enak lah. Tapi kemarin pas dapet tuh head unitnya masih yang bawaannya dia apa udah head unit bawaan kayak double din-nya bawaannya Swift apa Jazz gitu. Terus langsung saya ganti Pioneer ini. Berarti emang basicnya udah double din ya posisinya? Iya udah posisinya double din, tapi kalau bawaannya single din. Single din terus pakai laci gitu. Kayak buat yang koin receh gitu ya. Terus mungkin sama yang punya dulu diganti tempatnya Jazz, mungkin yang udah USB sama aux kan. Terus kan kalau bawahnya masih kaset Mas. Kaset doang sekarang bosen. Iya. Tapi bisa sih diakalin pakai apa yang Bluetooth itu Bluetooth receiver. Sama dipasang juga di belakang tuh kalau nggak salah ada kamera parking ya. Ya, saya tambahin itu karena mobilnya gede kan Mas. Takut kalau parkir. Dan ada kondenya lagi kan. Ada kondenya tuh. Mesti kira-kiranya pas banget. Harus pas ya. Nah, ini untuk kaca film juga ini kan main banget nih kaca filmnya nih, maksudnya masuk banget lah mobilnya. Ini pakai merek apa nih Mas dan yang berapa persen? Kalau ini aja sih ya Mas, sekedar sharing ya. Kalau bagi saya mobil kalau udah kelihatan tua nyawanya cuman kaca film sih. Mau velg standar bener-bener katalog dari asalnya, tapi kalau kacanya bening udah pasti kelihatan seger banget lah, apalagi kalau dalamannya masih bagus. Ini saya kaca film pakai Spektrum 20%. Yang Ivory Green kali ya namanya, yang warnanya jadi agak keijo-ijoan. Oke. Nah, untuk dipakai siang hari itu tetap meredam panas nggak? Kalau meredam panasnya mungkin nggak sebagus kayak yang merek-merek yang lebih harga dari 5 juta kayak Vicul dan lain-lain lah. Cuman menurut saya lumayan sih. Kalau semisal kita mau pakai merek mahal, kalau kita kejemur juga tetap aja panas Mas. Iya, tetap. Walaupun kita pakai 80%, kalau kejemur juga tetap panas. Itu tetap lagi juga ke kondisi AC ya. Kondisi AC sih. Kondisi AC alhamdulillah juga AC-nya masih dingin banget. Sempat AC juga saya cek di tukang AC masih bagus Mas AC-nya, cuman flashing oli kompresor, flashing apa namanya freonnya juga harus pakai yang benar. Ininya serinya apa ya, R34 apa R24 gitu loh, saya lupa. Itu terus saya ganti filter AC-nya, terus biar fresh juga saya tambahin Maguire freshener itu. Biar apa yang di evap biar baunya enak. biar seger lah. Masuk deh kayak
insya Allah kayak mobil baru lah. Dan mobil-mobil kayak gini kan juga sebenarnya bau khasnya tuh masih nempel ya mas sampai sekarang ya. Iya, kelihatannya ya, memang mobil-mobil Lama tuh baunya nggak bisa hilang. Kalau untuk radiator berarti kemarin juga udah dikuras ya mas? udah radiator udah Nah, itu dikuras. hal yang penting banget. Radiator Biasanya umur tuh udah jadi kadang ada endapan-endapan yang bikin akhirnya ya sumbat. kemarin radiator juga udah dicek semua kemarin di Saman Speed, pokoknya udah hafal lah sana. Kalau saya pas habis dapat mobil saya masukin ke sana, tolong dicek, udah dicek semuanya. Semua. Dari kalau kaki-kaki saya udah jelas di Ambon, di Laris itu. Kalau sana paling dari segi mesin, kelistrikan sama pengereman sih itu udah dicek, kayak oli rem juga udah di flashingin, jadi udah tinggal keluar dari sana itu tinggal nunggu nota jajannya berapa, Iya, total. bayar, keluar. Udah enak. Nah kedepannya ada lagi nggak nih mas yang mau diubah? Apa udah cukup aja nih gini? Kalau diubah kelihatannya enggak kali ya mas. Kalau Iya. diubahnya paling kedepannya ya kalau ada rezeki paling nambah-nambah opsional aja sih. Kayak apa nih mas? Rencana yang opsional ya? Spoiler belakang kali ya. Spoiler belakang itu yang Oh, di iya, apa? Atas belakang Atas itu belakang. spoiler kan namanya. Spoiler Iya, itu juga lumayan langka ya, susah ya nyari ya. lumayan mas. Lumayan. Harganya juga Harganya lumayan. lumayan. Harganya juga lumayan. Paling itu doang sih. Paling kalau enggak gonta-ganti velg aja sih. Heeh. Ya emang kuncinya biasanya mobil ya di sepatu juga sih. Iya sih, balik lagi sih kalau itu udah. Oh, oke. Jadi untuk yang mau ngambil CR-V yang pertama nggak perlu khawatir selama kalian dapetnya yang sehat, dan ya kalau misalnya kalian nggak paham bisa bawa mekanik ya mas ya, Iya, pas cek biar cek. nggak ketipu ntar malah jadinya jajannya banyak. Dan ini misalkan ada yang mau nanya juga bisa langsung DM aja. Boleh mas, kalau misalnya pas ini nanti saya bales kok DM-nya pastinya. Enggak, saya pasti kalau saya tahu nanti pasti saya bales DM. Soalnya saya juga langsung dibalas. Sharing-sharing aja nggak apa-apa sih. Iya. Kalau pas waktu luang pasti saya bales kok. Oh, gitu. Dan mungkin kalau ada yang menawar pun dan harganya cocok bisa-bisa aja dilepas. Kelihatannya mau ngelepas yang silver dulu deh. Yang silver dulu aja Yang ya? silver dulu aja deh. Oh. Kalau yang ini ya selama harganya cocok juga ya nggak apa-apa sih Oh, sebenarnya. sama aja. Nggak apa-apa sih. Oh. Sama aja. Yang silver pun juga kondisinya mulus juga ya? Yang silver mulus banget mas, dan Mulus banget. jok fabriknya asli masih benar-benar bagus, masih 90% lah bisa dikatakan. Kalau bahannya antara ini sama yang silver masih bagus Dapetnya yang bagusan silver, yang silver. bagusan yang Oh. silver. Cuman ini bukan nggak jelek juga, nggak. iya. Cuman ya sewajarnya untuk mobil tahun sekian itu masih oke lah. Ya bisa dikatakan 70% lah kondisinya. Kalau yang silver kemarin kondisi ya 80% sampai 90%. Dan yang ini pun ya dari 70% sekarang udah jadinya ya seperti ini ya. Ya. Bisa kalian nilai sendiri berapa persen ini jadinya. Yang, Oh, pen- ya, yang Bang. penting effortnya aja Effortnya, sih. iya. Effortnya ya kita kalau kita udah tahu resikonya kita beli mobil tua gimana, ya kita harus effort sih. Effort. Memang harus effort, kita harus gede untuk, dan harus sabar juga untuk ngebangunnya. Nah ini berarti awal-awal langsung tes masuk bengkel mesin, habis itu langsung laki-laki langsung ini apa ada berapa lama setelah itu gitu? Langsung sih mas. Langsung ya? Jadi sampai Jogja langsung saya masukin ke Saman Speed. Habis keluar dari Saman Speed langsung saya bawa ke tempatnya Ambon. Habis dari tempatnya Ambon langsung ke Omah Custom. Oh. Langsung sih. Ya pas waktu itu ada dana lebih Iya. pasan. Kalau nggak ada dana lebih juga pastinya pelan-pelan. Pelan. Dan ini udah berhenti, ya udah berhenti Ya udah, sama ini. ya udah kayak Ah. gitu juga. Jarang dipakai juga mana mobilnya sih kan. Oh gitu. Oke, jadi mungkin itu aja guys untuk video kali ini. Thank you banget mas sudah sharing-sharing tentang Siap mobilnya. mas, sama-sama mas. Dan buat yang penasaran atau mau nanya nggak usah ragu, langsung DM aja. Ntar IG-nya gue cantumin di sini. Dan thank you juga buat Gentleman Spot yang udah nyediain tempat buat kita syuting. Buat kalian yang mau cuci, detailing dan coating bisa langsung ke Gentleman Spot aja. So itu aja, sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.